Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. Baik, Bapak orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak berikan nikmatnya kepada kita semua yang kita patut bersyukur kepadanya. Salah satu nikmat di antaranya adalah nikmat dimudahkan seseorang dalam melaksanakan apa yang diperintah dan dimudahkan dalam menjauhi apa yang dilarang. Siapa saja di antara umat ini yang dimudahkan untuk melaksanakan perintah, baik perintah Allah maupun perintah Rasulnya, dan dimudahkan di dalam menjauhi larangan, baik larangan dari Allah maupun larangan dari Rasul, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Sungguh dia adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang besar pada dirinya. Ya, nikmat besar. Bahkan nikmat tersebut bukan nikmat bukan nikmat umum, tapi itu nikmat khusus. Nikmat khusus. Siapa orang yang bisa sholat, siapa orang yang bisa datang pengajian, siapa orang yang bisa istighfar, siapa orang yang bisa taubat, maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang besar. Nikmat besar. Siapapun dia bisa istighfar, dia bisa istighfar fi kulli yaum, setiap hari dia bisa istighfar, nikmat besar. Atau dia misalnya dia bisa sholat misalnya 2 rakaat sholat duha misalnya, maka ini nikmat. Bahkan ini hakikat daripada kenikmatan yang sesungguhnya. Ini rizki yang sesungguhnya. Saya ulang, siapa saja yang Allah mudahkan melaksanakan perintah, amal kebaikan, misal sholat duha, sholat sunnah misalnya, dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, bisa dia, maka sungguhnya Allah telah berikan kepadanya rizki. Rizki apa itu? Rizki khusus bahkan, bukan rizki umum, bukan umum, tapi khusus. Kalau umum apa misalnya? Yang diberikan kepada orang beriman, diberikan kepada orang tidak beriman, diberikan orang yang bertauhid, diberikan kepada orang yang tidak bertauhid, apa? Udara misalnya. Udara bisa kan dinikmati kan? Kalau orang beriman dan tidak beriman, orang bertauhid dan tidak bertauhid, Fir'aun bisa tidak menikmati udara? Bisa. Rasulullah SAW menikmati tidak? Mau orang beriman tidak beriman, udara Allah berikan bebas. Ya kan? Iya. Tapi nikmat orang bisa sholat duha misalnya, bisa sholat sunnah, nikmat. Apakah ini bisa diberikan oleh semua orang? Bisa dikerjakan oleh semua orang? Tidak.
nikmat yang khusus namanya. Dia bisa sholat sunnah 2 rakaat, ini nikmat yang besar. Bahkan ini hakikat daripada rizki yang sesungguhnya. Iya. Karena yang kadang-kadang di benak kita ini namanya rizki itu apa? An-nuqud atau fulus. Ada cakap tadi. Karena kadang-kadang nikmat, kadang-kadang yang ada di benak kita ini, Bapak orang tua kami sekalian, kasihkan rezeki. Yang ada apa? Rezeki berarti duit, gitu kan? Padahal tidak. Rezeki itu orang bisa sholat sunnah 2 rakaat aja, rezeki kan namanya? Rezeki. Rezeki umum atau rezeki khusus itu? Khusus. Karena tidak semua orang bisa sholat sunnah, tidak semua. Iya. Orang bisa mengenal tauhid, menjauhi syirik, nikmat umum atau nikmat khusus? Khusus. Karena tidak semua orang diberikan hidayah seperti itu. Tidak. Maka bersyukur pada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, tinggalkan dosa dan maksiat. Tanda orang bersyukur itu Bapak Ibu, dia laksanakan perintah, dia tinggalkan dosa dan maksiat. Itu ada orang bersyukur. Kita mau tahu kadar kesyukuran kita kepada Allah, mau tahu kadar kita ini, kadarnya syukur kita kepada Allah mau tahu, maka dilihat. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua dia tinggalkan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Semakin dia jauhi dosa dan maksiat, maka semakin tinggi tingkat kadar kesyukurannya kepada Allah. Dosa dan maksiat. Apa puncaknya dosa dan maksiat? Dosa yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, kemungkaran yang paling mungkar apa? Syirik. Syirik. Semakin dia menjauhi syirik, semakin dia bersyukur kepada Allah. Semakin dia terjerumus ke dalam syirik, semakin dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang paling bersyukur kepada Allah pertama adalah apa? Orang ibadah dan orang menjauhi syirik. Iya. Semakin dia jauh dari kesyirikan, semakin dia bersyukur. Semakin dia bertauhid, semakin dia bersyukur pada Allah. Semakin dia jauh dari tauhid, dekat dengan kesyirikan, maka semakin jauh dia bersyukur kepada Allah. Amin. Baik. Salam kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sama tanda dia bersyukur atau tanda dia betul-betul cinta kepada Rasulullah ini, hidupkan sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Semakin dia menghidupkan, semakin dia dekat dengan sunnah, semakin dia cinta kepada Rasulullah. Semakin dia jauh dari sunnah, semakin jauh dari Rasulullah. Baik Bapak Ibu, para kami sekalian, kita akan bahas sedikit ya malam ini tentang al-qawaid al-arba' atau qawaid al-arba'. Ya, ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi qawaid al-arba' ini adalah kitab yang sangat tipis atau kitab yang tipis nih Pak. Kalau yang aslinya tipis. Saranya lumayan besar. Tipis, kitabnya tipis tapi isinya besar. Kitab ini Qawaidul Arba, kitabnya tipis tapi isi kandungan di dalamnya apa? Besar. Karena isi kandungan dalam kitab ini membahas tentang tauhid dan syirik. Membahas tentang tauhid dan syirik. Maka pembahasan yang paling besar adalah pembahasan tauhid dan syirik. Dosa yang paling besar sama syirik. Makanya itu tipis tapi insya Allah luar biasa. Ya. Baik. Nanti ini ada qawaidul arba. Namanya sudah qawaidul arba ya. Ada pembahasan tentang isinya. Nanti membahas ini lanjutan daripada kitab usul salasah atau kitab usul salasah ya, salasah usul. Jadi ini lanjutannya. Yang pertama sudah selesai usul salasah. Kita sekarang bahas tentang qawaidul arba, ini lanjutannya. Ya, agak mirip tapi ada
ada beda sedikit. Jadi beliau mengatakan bahwa dalam qaul arba ini itu berkaitan dengan ma'rifatul tauhid wa ma'rifatul syirk. Jadi mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Dia mengatakan wa ma hiya al-qa'idu wa ma hiya al-qa'idah fi tauhid wa ma hiya al-qa'idah fi syirk. Jadi apa itu kaidah tentang tauhid dan apa itu kaidah tentang syirik? Dia ada kasiran minan nas, karena kebanyakan dari manusia yatakhabbatun fi hadaini al-amrayn. Karena kebanyakan dari manusia itu dia memahami tauhid tanpa arah, ya, dia memahami dua perkara ini, yakni tauhid dan syirik tanpa arah, kata beliau. Yatakhabbutuna fi makna at-tauhid ma huwa. Jadi mereka memahami tauhid ini dan syirik ini dengan apa? Mereka orang-orang yang kebanyakan itu, mereka memahami tauhid ini, memahami syirik ini dengan apa? Dengan kaidah yang gimana? Katanya, wa takhabbatuna fi makna asy-syirk. Mereka memahami hal tersebut tanpa arah, memahami tauhid, memahami syirik tanpa arah. Kullu yufassiruhuma ala hasabi hawa. Setiap dari mereka, setiap orang, kata beliau, kullu yufassiru. Setiap orang, setiap mereka memahami tauhid dan syirik ini ala hasabi hawa, berdasarkan kedatangannya hawa nafsu aja. Padahal dia mengatakan walakin al-wajib, tetapi yang wajib itu adalah, kata beliau, annana narji'u fi tauhidina ila kitab wa sunnah. Padahal yang wajib atas setiap orang itu, setiap kita adalah kita kembali kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah, yang Al-Quran dan Hadis. La yakunu hada tauhidi atau tauhidu tauhidan sahihan saliman ma'khudan min kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal katanya kaidah itu yang harus diambil adalah kaidah yang sahihah, yang selamat, ya, yang selamat. Dari mana itu? Mengambil dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW. La yusamma fi hadaini al-amrayn. Katanya al-azimain. Awasiyama fi hadaini al-amrayn al-azimain. At-tauhid wa syirik. Apalagi yang berkaitan tentang dua perkara ini, perkara tauhid dan adalah perkara yang azim, kata beliau. Apa itu at-tauhid dan syirik? Tauhid dan syirik. Ini, ya. Jadi Bapak orang tua kami sekalian rahimani rahimakumullah, al-qaidul arba ini sangat penting, ya, sangat penting untuk dipelajari karena ini berkaitan tentang tauhid dan berkaitan tentang syirik. Karena siapa yang ingin selamat, maka dia harus jauhi syirik. Kalau dia bercampur dengan syirik, dia gak akan selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kezuliman, jadi kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun,
dan mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan apa? Petunjuk. Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Bayangkan Pak, dia ibadah melakukan kesyirikan, mencampur adukan namanya. Mencampur adukan ini aja dia tidak selamat. Apalagi dia syirik mutlak. Yang parah lagi, dia tidak selamat. Bagaimana selamatnya? Kalau dia tidak mencampur adukan, baru dia akan mendapat keamanan. Baru mendapatkan keamanan. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Aman. Makanya banyak terkait dengan syirik itu, Pak. Itu kan ayatnya kan jelas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Zulm di situ maksudnya adalah syirik. Maka dia akan mendapat keamanan. Kalau gitu, yang tidak mencampur adukkan dia akan aman. Paham? Dia akan mendapatkan petunjuk. Coba mukhalafahnya ayat ini gimana? Kebalikannya. Kalau dia mencampur adukkan keimanannya dan kesyirikannya, maka tidak akan aman dia. Dan dia tidak akan mendapat petunjuk. Tidak akan. Banyak ayatnya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lizzalimin min ansar. Kalau kita sebutkan ayat-ayatnya dan syirik banyak. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallah. Sungguhnya siapa mensyirikkan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Yang punya surga yang mengharamkan. Tempatnya di mana? Di neraka. Yang punya neraka yang mengatakan amal zalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ada, tidak ada pertolongan orang-orang berbuat syirik. Ini Allah yang punya surga yang mengatakan, yang punya neraka yang mengatakan. Makanya nggak boleh bercampur, nggak boleh kesyirikan ini. Ini mukadimahnya ini, mukadimahnya ya. Baik, Bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kata beliau? 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Dalam mukadimah disebutkan di sini bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Liya'budun, untuk ibadah, bukan untuk melakukan kesyirikan, bukan, untuk ibadah. Yang namanya ibadah apa itu? Salah satu di antara ibadah, ya, kalau dia yang melaksanakan perintah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tidak melakukan kesyirikan, ya, ibadah. Kemudian, dan orang yang ibadah ini, Bapak orang tua kami sekalian, jangan sanksi untuk tidak diberikan rezeki. Ingat tujuan kita ini, tujuan Allah ini adalah untuk kita ibadah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Dan jangan sanksi orang yang ibadah tidak akan Allah berikan rezeki, jangan. Siapa yang ibadah, Allah akan berikan rezeki. Cuman kadang-kadang rezekinya itu ada orang yang luas, Allah luaskan rezekinya, ada orang yang Allah sempitkan rezekinya. Itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Tugas kita ibadah. Jangan saya, oh Ustaz, kalau ada anak ibadah, terus gimana rezekinya Ustaz? Makanya kalau sambungan ayat itu Bapak Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Apa sambungan ayatnya? Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak minta rezeki kepada mereka. Enggak minta, kata Allah. Dan aku enggak minta diberi makan oleh mereka. Enggak, kata Allah. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya dialah Allah sang pemberi rezeki yang maha kuat lagi maha kokoh. Sehingga salah Allah tatkala Allah merintahkan manusia itu ibadah, Allah enggak minta rezeki kepada mereka, tapi Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Rezeki sudah Allah tentukan, Bapak Ibu, sudah Allah tentukan. Kita mau kayak mana pun usaha kita, rezeki segitu. Dan kita ini telah Allah takdirkan atas apa yang menurut Allah, dan kita gak akan keluar dari takdir, dari apa yang telah Allah tetapkan, gak akan.
Saya ulang, kita ini nggak akan mungkin keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan atas diri kita, nggak mungkin. Maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, ya. Baik, ini yang pertama mukadimah yang kata beliau. Kemudian mukadimah yang kedua ini, kaidahnya ini adalah ibadah syaratnya adalah tauhid dan bisa batal dengan kesyirikan, sebagaimana syaratnya syarat sahnya sholat adalah taharah dan bisa batal dengan hadas. Ya, di sini sebutkan. Jadi kata beliau, ibadah syaratnya adalah apa? Ibadah syaratnya apa? Tauhid. Ibadah itu bisa batal kalau tauhidnya batal. Nanti sampai ada kita juga nawakilul Islam, pembatal keislaman. Itu nanti. Sudah. Jadi syarat ibadah itu adalah tauhid. Kalau tauhidnya batal, maka ibadahnya bisa batal. Paham? Artinya, kalau dia melakukan kesyirikan, sebanyak apapun ibadahnya bisa batal. Ibadahnya bisa batal. Dan amalnya bisa terhapus semua. Lain asyaraka ayahbatona amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka lenyaplah semua amal dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Sehingga ibadah itu dikatakan ibadah kalau tidak bercampur dengan kesyirikan. Kalau bercampur dengan kesyirikan, itu bahaya, bisa batal ibadah. Itu syaratnya. Syarat ibadah apa? Tauhid. Sama seperti syarat sholat kata beliau. Syarat sholat itu apa? Bersuci. Paham? Bersuci. Kalau dia sholat, begitu dia sholat, dia misalnya buang angin, batal nggak sholatnya? Hah? Batal kan? Kalau dia lanjutkan sholatnya, dihitung nggak itu dia sholat? Paham kiasan ini, Pak? Syarat ibadah itu adalah tauhid. Ya? Dia rajin ibadah, dia banyak ibadah, apa jenis ibadahnya, mau sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, ini ibadahnya bisa batal. Yang mengatakan Allah, la in asyrakta, jikalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatuna amal, maka akan lenyap amal. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Makanya jangan orang capek-capek ibadah, banyak dia ibadah, rajin ibadah, melakukan kesyirikan, bisa habis amalnya, bisa habis. Nanti kita lihat, syirik itu Bapak Ibu bukan sekedar penyembah berhala aja, bukan. Ada macam-macam nanti. Syahad, kan dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dia lahir dari Islam. Sunat kadang-kala suruh baca syahadat, nikah pun kadang-kala suruh baca syahadat. Udah Islam dia, nikah pun suruh baca syahadat. Padahal rukun nikah antum udah pernah baca. Apa ada kalimat syahadat di situ? Rukun nikah. Kita belajar kitab fikih, nanti ada rukun nikah. Rukun nikah misalnya ada 2 mempelai, ada wali, ya kan? Ada mahar, jam kabul, ya kan? Ada di situ mengucapkan kalimat syahadat. Hampir setiap nikah mengucapkan kalimat syahadat. Iya betul, betul lah. Coba tanyalah antum lah dulu antum. Tapi jawabnya dalam hati aja. Antum dulu ketika mau nikah itu, ketika mau nikah mengucapkan ijab dan kabul, saya terima nikah fulan bin fulan begitu, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Suruh. Coba tanya itu. Sambil nikah kan itu. Ini apa syaratnya? Gitu. Padahal dia tahu di Islam. Atau kadang-kadang yang menikah itu guru agama lagi pula, tetapi suruh kita 2 kali syahadat. Betul? Kadang-kadangnya yang nikah itu guru agama, ngajarin agama, disuruh baca 2 kali syahadat. Kalau mungkin baru masuk Islam, ya kan? Ya kan? Karena apa? Ikuti kebiasaan. Begitu. Betul kan? Di sini kita tahu nggak di sini? Begitu juga di sini. Ya. Jadi seolah-olah kalau nggak ucap 2 kalimat syahadat waktu nikah kayaknya nggak sah, gitu, ya kan? Kayaknya. Nah kayaknya siapa? Ya kan?
Jadi ini ibadah ini bisa batal, bisa. Sebagaimana sholat bisa batal kalau dia berhadas. Buang angin misalnya, lagi sholat, mau tinggal tahiyat aja, mau sebelum salam sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr misalnya. Udah belum siap salam, belum assalamualaikum, buang angin. Batal nggak sholatnya? Batal kan? Atau lanjut terus saja? Lanjut. Dianggap nggak sholat ini? Dianggap nggak? Tidak. Dia harus duduk kembali. Dia harus ulang sholatnya, gitu kan? Dia ulang sholatnya itu. Apa bisa dia? Oh enggak, saya wudhu, kemudian saya nggak sholat lagi. Atau lanjut dari pas tahiyat tadi? Nggak bisa. Ulang dari awal kan? Iya. Bayangkan, sama. Ibadah juga gitu. Ibadah itu yang buahnya itu, kalau dia mensyirikan, habis tuh, habis. Makanya Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, boleh yang punya HP boleh itu cek coba surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Boleh, tidak apa ya. Kita supaya ini namanya kajian ilmiah, begitu dia lihat buktinya. Coba lihat di surat Al-An'am itu ayat 84 sampai 88. 44. Kata Allah, ini panjang ya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6 urutannya, ayatnya 84. Terus saya bacakan artinya secepat. Sudah bisa cek. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lanjut, nanti jawabannya ada di 88. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Ini para rasul, para nabi ini kan. Ya. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, maksudnya. Dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Nah lihat, ini yang kita maksud. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Yang beri petunjuk Allah. Beri petunjuk Allah. Surah Allah. Lihat. Tadi dari ayat 84 sampai 87 atau 88 awal ini, bayangkan, para rasul, para nabi kan diberi hidayah, orang-orang soleh. Tapi lihat terakhir ayat ini. Setelah dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Lanjutannya apa ayat itu? Lanjutannya walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Coba perhatikan ini. Kata Allah, walau asyraku, andaikan mereka, itu bentuknya jamak Pak dalam bahasa Arab. Cek yang itu. Walau asyraku jamak atau mufrad besar atau jamak? Jamak. Kata Allah, walau asyraku, andaikan sekiranya mereka itu menyekutukan Allah, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Pasti maka lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Pertanyaannya,
Walau asyraku, andaikan mereka, siapa mereka di sini? Para nabi dan rasul. Hah? Para nabi dan rasul. Iya, yang disebutkan di atasnya tadi. Paham? Walau asyraku tadi ini adalah orang-orang yang barusan disebutkan di atasnya. Siapa itu? Para rasul, para nabi, atau para nabi dan para rasul. Itu ayatnya. Para nabi, para rasul aja diingatkan oleh Allah. Andaikan mereka, tidak mungkin. Para nabi, para rasul tidak mungkin melakukan apa? Kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar, nggak mungkin. Tapi kata Allah, walau asrafu, andaikan mereka melakukan kesyirikan, Allah yang mengatakan dalam ayat ini, la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah lenyapkan semua amalan mereka, amalan para nabi para rasul. Bayangkan, selevel nabi aja, selevel rasul itu Allah berikan beri peringatan, warning. Bayangkan, apalagi di bawah mereka. Oleh karena itu hati-hati, Bang. Allah nggak toleran, enggak. Kalau dosa-dosa selain syirik, ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik masih ada peluang kemungkinan Allah ampuni. Tapi syirik ada. Jangan kan ini level rasul, level nabi. Allah perhatikan kalimat itu. Walau asyraku, andaikan mereka berbuat kesyirikan, mereka yang maksudnya adalah para nabi, para rasul. Bahkan Rasulullah juga diberi peringatan, la in asyrakta, jikalau engkau, tanya itu menjadi siapa? Rasulullah SAW. La in asyrakta, jikalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, atau amaluka, kami menjadikan amalmu, pada takunan dan khusir, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bayangkan, salah para Rasul SAW, dan nggak mungkin. Tapi ini aja masih diberi peringatan. Bayangkan, harusnya kita ini jauh lebih hati-hati terhadap apa? Kesyirikan. Gitu loh. Nggak toleransi. Manusia yang paling Allah cintai siapa? Rasulullah SAW. Para Rasul, para Nabi adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ditanya siapa kau? Manusia yang paling dicintai oleh Allah, jawabnya para Rasul, para Nabi SAW. Tapi setelah mereka, apabila melakukan kesyirikan, selesai. Kita, siapa kita dibanding dengan mereka? Jauh kali. Jauh. Makanya hati-hati, Pak. Kita kesyirikan. Hati-hati. Kali ini kalau kita mau renungkan, Pak, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada pun orang-orang yang beriman, alladzina amanu, ada pun orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan aman. Berarti kalau mencampur aduk nggak aman. Itu dia maksudnya. Kebalikannya. Maka hati-hati dan kesyirikan. Dan ingat nanti, syirik itu bukan cuma berhala aja. Oh ini berhala disembah. Bukan, macam-macam syirik itu. Macam-macam. Atau yang ini yang berikutnya yang kedua. Nanti ini belum masuk ke mukadimah sebenarnya. Kaum musyrikin mengakui tentang Allah adalah Rabbnya, rububiyah maksudnya, ya, yaitu mengakui Allah Subhanahu Wa Taala ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan yang lainnya. Ini termasuk orang musyrikin dulu mengakui itu. Jadi nggak cukup kita sudah mengakui Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan rezeki, Allah telah menciptakan kita, tidak cukup itu. Ya. Kemudian hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sembahan mereka sebagai pemberi syafaat, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini judul mukadimah. Kemudian malah kesyirikan kaum musyrikin itu
zaman Nabi Muhammad SAW diutus sangat banyak ya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, orang-orang soleh, batu, pohon, jin, matahari, rembulan, dan yang lainnya. Sebagian orang musyrik zaman sekarang, zaman dulu, kalau dia terdesak, dia berdoa kepada Allah ikhlas. Ada masalah, kasus besar dengan laut, orang mengambil, ya kan? Tidak ada penolong, dia doa sama Allah lah, ikhlas. Nanti akan masuk ayat. Itu orang musyrik zaman dahulu. Zaman sekarang sebagian, kita katakan sebagian ya, tidak bisa kita katakan semuanya. Sebagian, kalau semuanya berarti orang tapi kena juga. Sebagian di zaman sekarang, sudahlah dia menghadapi masalah, sudahlah dia menghadapi musibah, udah dia menghadapi masalah, menghadapi musibah, penyakit, malah justru bukan dekat kepada Allah, makin menjauhi Allah. Iya, ada bencana, mesti ada bencana ngapain? Oh, buat tolak bala, ya kan? Buat tolak bala, masak potong ini untuk menunggu ini, kalau nggak bahaya nanti. Udah dia kena bencana, plus perbuatan yang nggak benar lagi. Baik, ini hati-hati. Para tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemudian beliau di sini berdoa. As'allahu al-karim Rabbal arsyil azim. Ini berulang gitu ya. Macam doa itu sebelum meminta kepada Allah, maka dia puji-puji Allah dulu. Yang kumohon kepadamu, ya Allah, yang Maha Mulia, pemilik arsy, pemilik arsy yang agung, untuk menolongmu di dunia dan akhirat ya. An yatawalla fi dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, wa idza batuliya sabar, wa idza adnaba istighfar, wa inna haula'i salasa unwanu sa'adah. Ini kata beliau dari Syekh Muhammad bin Wahab ini, penulis kitab Qawaidul Arba ini, dia mengatakan bahwa dia setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, pemilik arsy yang agung, menolongmu di dunia dan di akhirat, dia mendoakan para pembacanya atau penuntut ilmu agar Allah menjadikan berkah dimanapun dirimu berada. Ini juga bisa menjadi iktibar kepada kita bahwa boleh kita mendoakan seorang, ya, sebagaimana beliau mendoakan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Boleh kita berdoa, ya Allah, jadikanlah istri yang membawa keberkahan dimanapun dia berada. Ya Allah, jadikanlah anak yang membawa keberkahan dimanapun dia berada. Atau jadikan ya Allah diriku, ya Allah, membawa keberkahan dimanapun saya berada. Ya Allah, jadikanlah simpulan ya Allah, kaum muslimin, ustaz, jamaah, menjadi orang-orang yang membawa keberkahan dimanapun berada. Apa artinya berkah? Al-barakah di mana? Al-khair, kebaikan. Kebaikan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya kan, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam datanya apa? Berkah dimanapun berada. Kata para ulama, disebutkan al-berkah, kalau seseorang itu tahu nggak siapalah orang-orang yang Allah berikan keberkahan? Ciri-ciri orang yang berkah itu ada. Pertama, ciri-ciri orang yang berkah, yang Allah berikan keberkahan, yang pertama adalah dia manfaatkan waktunya untuk kebaikan. Manfaatkan waktunya untuk apa? Kebaikan. Dia isi waktunya dia itu untuk kebaikan, dan dia tidak mengisi waktunya untuk sia-sia, apalagi dosa dan maksiat. Tidak. Itu dia. Isi waktunya. Sudah. Dia bisa menjaga pandangan matanya. Dia bisa menjaga telinganya, mulutnya, lisannya, hatinya.
anggota badannya, dia jaga itu. Maka ini berkah untuk dirinya. Paham? Berkah untuk dirinya. Dia melaksanakan, dia mengisi waktunya ini, dan dia bisa menjaga pandangan, mulutnya, semua. Dia bisa jaga, ini berkah untuk dirinya. Dan berkah untuk orang lain apabila keberadaan dia itu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat. Kalau dia di rumah, maka keberadaannya bermanfaat untuk anak dan istrinya atau untuk orang tuanya. Ketika dia di pekerjaan, maka dia bermanfaat terhadap untuk rekan-rekannya di kerjaan. Ketika dia berada di kantor, dia bermanfaat untuk orang kantor tersebut, dimanapun dia berada. Hatta ketika dia di jalan, dia bisa membawa keberkahan di jalan. Ketika dia di pasar, di pajak, dia bisa membawa keberkahan di pajak, di pasar. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Kalau dia di rumah, ingat keberkahan. Dan ingat, keberkahan al-barakah bimana al-khair, kan? Keberkahan itu artinya apa? Kebaikan. Puncaknya kebaikan apa? Tauhid. Apa puncaknya kebaikan? Tauhid. Maka ketika dia berada di rumah, kalau ada anak istri yang melakukan kesyirikan, baik perbuatan, lisan, ucapan, maka hendaklah dia menjadi orang yang barokah. Bagaimana caranya? Dia ingatkan anak istrinya kalau ini syirik, sehingga dia ingatkan anak istrinya paham, tahu, taubat misalnya, ya kan? Dan seterusnya, membawa berkah enggak dia terhadap keluarganya? Paham yang saya maksud? Ketika ada orang tua kita melakukan kesyirikan, jangan biarkan. Kita, antum harus menjadi orang-orang yang bisa membawa keberkahan. Puncaknya tauhid. Ingatkan orang tua. Bahkan itu tanda sayang seorang kepada keluarganya. Iya. Karena Allah yang mengatakan itu, kita untuk menjaga diri dan keluarga. Ada orang tua kita melakukan kesyirikan, ingatkan. Ada istri kita melakukan kesyirikan, ingatkan. Baik syirik kecil atau syirik besar. Misalnya tatayur, misalnya, ingatkan, tak boleh. Tatayur, kan kata Nabi Atiyar syirkun, kan? Tatayur itu bagian dari apa? Syirik. Apa contoh tatayur? Banyak. Ya kan? Apa misalnya? Contoh yang sering di pasaran, satu disebutkan, yang sering terjadi di rumah. Apa misalnya? Banyak. Dirasani orang keselak, kan? Dirasani. Masuk ke toilet gak itu? Iya. Kenapa? Karena sok tahu dia. Dirasani ini sama awaknya. Sementara awaknya mungkin nggak berada di depannya. Namanya orang dirasani biasa kata kebiasaannya, itu orang yang jauh, ya kan? Di Medan, di Jakarta, di mana? Dirasani berarti gitu kan? Iya, termasuk apa? Tatayur, syirik. Di mana letak syiriknya? Dia udah jadi dukun. Sok tahu kan? Sok tahu. Sementara Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada pengetahuan gaib kecuali siapa? Allah. Nah, dia katakan dirasani ini sama bulan, gitu kan? Kan bulan itu jauh, kan gaib itu. Dan kita jadi balik ilmu aja nggak paham, nggak tahu, ya kan? Ini jauh lagi. Allah mengatakan tidak ada pengetahuan yang baik kecuali siapa? Allah. Jauh. Berasal dari mana? Ayo ingatkan. Jangan nggak boleh istighfar tobat. Ingatkan. Ada istri yang mana? Di pekerjaan. Begitu. Gimana? Di tempat kerja kita ada kawan kita yang melakukan kesyirikan, mengucapkan kesyirikan, ingatkan agar kita itu menjadi orang yang barokah dimanapun berada. Itu nama barokah. Kalau kita barokah, kita nggak bisa berikan manfaat sama orang lain, ya barokah untuk diri sendiri. Sama orang lain nggak barokah. Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'ul linnas, sebaik kalian adalah orang yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah menjauhkan orang dari kesyirikan. Iya, ini nomor satunya. Iya. Kebaikan yang paling besar itu tauhid. Kalau dosa yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh dosa yang paling besar kata Allah. Allah yang mengatakan. Jadi kita ini didoakan supaya apa?
wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Berdoa kepada Allah semoga engkau orang-orang yang diberikan keberkahan di mana pun berada. Berkah. Itu di kerjaan di mana pun berkah. Jangan. Hari ini kita jadi orang pendiam, jangan pendiam, jangan pendiam. Kalau kita pendiam, gimana tak berkah sama orang lain? Gimana lah khairun nas anfa'un linnas? Gimana? Dia rajin ibadah, rajin. Kita tahu nih kalau kita dia banyak ibadah, rajin ibadah, luar biasa. Tapi untuk kesyirikan, bahaya itu. Bahaya, ingatkan dia. Ingatkan. Maka satu amalan yang disyariatkan, ingatkan dia, bahaya itu. Bahaya. Supaya menjadi orang barokah. Cuma ingatkannya dengan cara yang tidak ihsan, dengan cara yang baik. Tentunya ya kan. Jangan langsung sudah syirik, pernah jangan gitu. Tapi ingatkan dengan cara yang baik. Jelaskan dulu. Antum tahu gak ini perbuatan yang antum kerjakan ini, ucapan itu mengandung kesyirikan. Tahu gak? Nah itu. Tanya lu tahu gak? Kan bisa jadi dia itu melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dia nggak tahu kalau itu apa? Syirik kan? Tanya dulu. Antum tahu gak? Yang antum ucapkan tadi itu barusan. Antum tahu gak? Yang antum lakukan tadi barusan itu mengandung kesyirikan. Tahu gak? Kalau tahu, apa melakukan? Kalau tahu, kalau nggak tahu, jelaskan. Begitu. Alhamdulillah seorang orang barokah. Kita ini harus memberikan barokah, bermanfaat sama orang lain. Tauhid. Itu sih. Salahkan. Kenapa? Karena tauhid ini yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Dan yang menyuruh kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dari neraka siapa? Allah kan? Yang punya neraka kan? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Gimana cara menjaganya? Macam mana? Tanya lu sama. Macam mana lah cara menjaga kita ini supaya kita selamat dari diri kita dan keluarga kita dari neraka? Keluarga, orang tua, anak istri ya. Bagaimana caranya supaya kita dan keluarga kita selamat dari neraka? Gimana caranya? Caranya dua. Ibadah kepada Allah dengan benar, jauhi syirik. Itu dia caranya. Paham? Ibadahnya gak cukup, enggak. Para Rasul aja dikasih peringatan, bisa habis tuh. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga dari apa? Neraka. Sudah? Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga dari neraka? Laksanakan ibadah, jauhi syirik. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az. Kata Mu'az, kalau dia kata kuntu radifan Nabi SAW. Suatu ketika aku pernah berboncengan dengan Nabi SAW al-himar, di atas kendaraan, di atas hewan himar. Apa? Bahasa himar? Keledai. Jadi Nabi sama Mu'az itu pernah naik di atas keledai. Gitu. Kemudian Rasul nanya, ya Mu'az, himar itu keledai itu namanya Ufair ya. Ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Allah. Hai Mu'az, tahu enggak kamu hak Allah terhadap hambanya? Artinya kewajiban seorang hamba kepada Allah apa gitu yang harus ditunaikan. Wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba kepada Allah apa? Tahu enggak kamu? Kata Mu'az, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, fa inna haqqallahi 'alal ibadi, sungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hendaklah dia beribadah kepada Allah semata dan jangan melakukan kesyirikan. Sudah? Kemudian kata Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah. Artinya kalau dua ini dikerjakan, ibadah, ilmu kesyirikan, kata Nabi, an la yu'adziba ma la yusyriku bi syai'an. Jelas. Kalau dikerjakan ini ibadah dan syirik, kata Nabi, an la yu'adzib, maka Allah gak akan mengajabnya. Nabi tekankan lagi. Padahal tadi awal sudah. An la yu'adziba man la yusyriku bi syai'an.
Bagi siapa yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dia nggak perlu wajib. Berarti kalau gitu, cara menyelamatkan diri kita dan keluarga adalah apa? Beribadah kepada Allah dengan benar. Dan yang kedua, tidak melakukan apa? Kesyirikan. Kalau dia rajin ibadah aja, rajin ibadah, tapi tetap melakukan kesyirikan, selesai. Dan kenapa kita repot tadi para nabi, para rasul, Allah angkat itu surat Al-An'am itu dari mulai ayat 84 sampai 87 Allah pilih itu, Allah sanjung, Allah muliakan. Sudah orang-orang pilihan itu. Tapi di ayat 88-nya pertengahannya walau asyraku, andaikan mereka melakukan kesyirikan, mereka para rasul, mereka para nabi, selesai. Lagi kita. Itu. Karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dijelaskan oleh beliau tentang qaidul arba'. Ini masih mukadimah ya. Kelima, kemudian beliau juga ini supaya kita menjadi barokah dimanapun kita berada. Jadi barokah dimanapun kita berada. Karena tatkala seorang itu Allah ya akhi, kalau kita mau merenungkan bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu dia. Cita-cita yang paling tinggi, bagaimana dia bisa selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu cita-cita yang paling tinggi. Coba kita tanya kalau kita anak-anak kita, nak menjadi apa anak? Cita-cita itu apa gitu? Ya kan? Oh, cita ingin jadi ini, itu, ya kan? Apa cita-citanya? Cita-cita orang beriman yang benar itu, bagaimana dia selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu cita-cita paling tinggi. Kalau itu bisa dicapai, maka sukses. Dan manusia paling sukses itu yaitu bukan kayak dunia kalau kita ukurnya dunia, oh kalau orang udah kerja, punya rumah yang mewah, sukses, gitu kan? Punya kendaraan yang bagus, sukses. Punya titel jabatan yang tinggi, sukses. Belum tentu. Standarisasi sukses menurut syariat, kalau dia selamat dari neraka, dimasukkan ke surga, baru sukses. Ayatnya mana ayatnya? Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185, di ujungnya, faman zulziha anin nar, awalnya perlu nafsu ja'iqatul maut. Tapi kita ada ujungnya. Faman zulziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhila al-jannata, dimasukkan ke dalam surga. Apa lanjutannya? Faqad faz, maka sungguh itulah orang yang sukses. Siapa tadi yang sukses? Jauh dari neraka, dimasuk ke dalam surga. Siapa yang mengatakan? Allah. Jadi orang yang paling sukses itu adalah itu, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Muter lagi, bagaimana caranya supaya selamat dari neraka, dimasuk ke surga? Ibadah dengan benar, jauhi syirik. Itu syirik. Syirik itu bukan hanya menyembah berhala, menyembah malaikat juga syirik, menyembah nabi juga syirik, meminta kepada pohon-pohon juga syirik, meminta pada selain Allah syirik. Karena Allah mengatakan udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku. Nabi mengatakan ya sa'alta fas'alillah. Apabila kalian minta pada Allah, wa ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta tolong sama Allah. Baik, ini yang kedua beliau. Karena itu ya rahimana Allah. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, mendoakan supaya ya, diberikan namanya wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Apabila kamu diberikan nikmat itu supaya Allah menjadikanmu orang-orang yang bersyukur tatkala diberikan nikmat sesuatu lah ya. Wa idza tuliya sabara, apabila kamu diberikan cobaan ujian, dia mendoakan agar kamu bersabar. Wa idza naba istighfar, apabila kau telah melakukan dosa maka hendaklah kau istighfar ya, dan seterusnya. Kata beliau fa innaha ulai salasa anwan sa'adah. Kata beliau, jika orang diberikan kenikmatan dia bersyukur, diuji dia sabar, kemudian dia melakukan dosa, dia istighfar, maka inilah kunci sa'adah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Wahab. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, kunci sa'adah itu ada berapa? 3.
Kunci syahadat 3. Apa yang 3 itu? Apabila dia diberikan kenikmatan dia bersyukur. Apabila dia diuji sabar. Apabila dia melakukan dosa istighfar. Kalau 3 ini ada pada diri seorang, kata beliau, fa inna haula'i thalatha ulwan, maka sungguhnya kalian 3 ini, 3 macam ini ada as-sa'adah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan. Kunci kebahagiaan di situ dia, 3 itu. Betul kan? Iya. Dan orang yang bersyukur itu, tidak bersyukur apa tadi kita sebut di awal, meninggalkan maksiat. Asyukur tarkul ma'asi. Ciri orang yang bersyukur itu meninggalkan maksiat. Semakin dia jauh dari dosa dan maksiat, maka semakin dia bersyukur kepada Allah. Semakin dia dekat dengan dosa dan maksiat, semakin dia bersyukur kepada Allah. Dan dosa dan maksiat puncaknya apa? Syirik. Nah demikian Allah Ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan ini mukadimah. Nanti insyaallah kita akan masuk pada isi qawaidul arba'. Nah, tafadhal. Atau yang lainnya juga boleh. Atau masih yang lain. Pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan. Jadi kadang-kadang di kalangan kita itu menganggap kalau dia sudah Islam, sudah syahadat, dia terus Islam terus begitu ya. Dia terus kalau ada pembatal keislaman, ya terus. Kan udah ucapkan kalimat syahadat. Iya betul ucapkan syahadat. Tapi syahadat itu bisa batal. Ya kan? Sebagaimana sholat bisa batal. Ya kan? Iya. Kalau dia melakukan syirikan, itu. Jadi yang kadang-kadang di sebagian masyarakat kan menganggapnya begitu. Ini kan Islam ini, KTP-nya Islam ini, katanya Islam, gitu kan? Dianggap ya sudah tetap Islam aja. Padahal ketika dia melakukan syirikan selesai, ya selesai. Nah demikian kalau ada pertanyaan. Emang belajar apa namanya? Ini emang ya gitu ya. Agak malas gitu ya. Sama syaitan begitu, ya kan? Syaitan ini nggak suka dia. Itulah ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan pemahaman, terutama dalam memahami kitab-kitab tauhid, karena ini memang yang sangat dasar ya, dan ini harus dijaga hati-hati. Kadang-kala kita mudah melakukan kesyirikan yang kita anggap syirik pada syirik, ya. Sebenarnya kita dari tatayur itu bahaya, ya. Kita kadang-kalanya ya banyaklah, ya. Saya sering membaca, saya sering kajian dan sering baca kitab-kitab tauhid. Apa terhindar dari kesyirikan, karena ini dakwahnya para nabi bahaya. Ya. Dan sampai kita menganggap syirik, nanti di akhirat pernah syirik berbuat syirik, itu yang bahaya. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.